Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang stimulus olfaktori. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Saya Nanda Amelia Zulfia dengan NIM 1263082111053. Wardah As-Safah dengan NIM 1263082111079. Tita Wijayanda dengan NIM 1263082111079. Musdalifah B dengan NIM 1263082111052. Stimulus olfaktori. Hidung adalah indera penciuman manusia. Indera yang kita gunakan untuk mengenali sesuatu dari aroma yang dihasilkan oleh sekitar kita. Olfaktori juga memantau kandungan kimia yang ada di lingkungan. Respons sistem olfaktori terhadap bahan kimia yang ada di udara yang kemudian ditarik dengan menghirup melalui reseptor dalam saluran asal disebut dengan penciuman. Jaringan epitel olfaktori dan juga sel reseptor olfaktori adalah pembangun indera penciuman. Sel olfaktori yang berada dalam lapisan lender jaringan epitel rongga hidung pada bagian atas. Anatomi hidung. Hidung bagian luar dilapisi oleh kulit. Anatomi hidung bagian luar antara lain pangkal hidung, batang hidung, puncak hidung, sayap hidung, dan lubang hidung. Hidung dalam. Anatomi hidung dalam memiliki dua rongga, yaitu kafum kiri dan kafum kanan. Dihasilkan oleh spetum nasi. Kafum nasi berhubungan dengan bagian luar melalui nares anterior dan dengan nasofaring melalui koana. Dinding lateral dibagi menjadi 4, yaitu konka inferior, konka media, konka superior, dan konka superma. Konka menghulum seperti proyeksi tulang yang dilapisi oleh membran mukosa. Daerah yang di bawah konka disebut meatus. Konka media membentuk batas media dari meatus media yang menjadi tanda utama penting dalam operasi sinus. Orientasi konka media berjalan sepanjang 3 bidang yang berbeda dalam perjalanannya, dari anterior ke posterior dan dapat dipahami secara skematik ke dalam 3 bagian. Sepertiga anterior dan konka media berjalan sepanjang bidang sagital. Konka superior merupakan bagian paling belakang dari konka-konka yang lain. Merupakan jalan masuk superior yang paling umum ke dasar tengkorak bersama dengan konka media dan membantu menentukan batas garis sel etomoid posterior. Konka superma terkadang terlihat di atas konka superior dan memiliki meatus yang sempit di bawahnya. Sensasi bau diterima oleh berjuta neuron olfaktori di dalam mukosa hidung. Mukosa olfaktori juga terdiri atas sel pendukung dan kelenjar Bowman yang mensekresi mantel mukus. Mukus penting sebab banyak bau yang larut dalam mukosa yang dapat merangsang neuron olfaktori. Dendrit neuron olfaktori berakhir dalam silia khusus, tempat bau ditransduksi. Molekul bau diikat oleh protein reseptor dalam silia, menyebabkan depolarisasi neuron olfaktori. Neuron olfaktori mempunyai masa hidup singkat 1-2 bulan, kemudian mengalami degenerasi, ia terbentuk kembali dari sel basal, mengalami proses pembelahan dan diferensiasi. Mekanisme kerja indera penciuman. Pertama, rangsang masuk ke dalam lubang hidung melalui udara, kemudian disaring oleh bulu-bulu hidung. Udara yang mengandung kotoran akan dibersihkan dan kotoran yang mengendap di hidung akan mengendap menjadi kotoran hidung. Yang kedua, udara yang mengandung rangsangan bau ini masuk ke dalam epitelium olfaktori. Yang ketiga, rangsangan bau akan menggetarkan mukosa olfaktori yang terbentuk seperti cairan atau maskos dan kemudian menggetarkan saraf olfaktori. Yang keempat, rangsangan tersebut disampaikan ke talamus menuju hipotalamus yang ada di otak.
Otak daerah olfaktori, hipotalamus, talamus atau korteks cerebrum akan menangkap bau lalu menerjemahkannya berdasarkan memori untuk digunakan ketika suatu saat nanti mencium bau yang sama. Kerusakan pada sistem olfaktori. Gangguan pada sistem olfaktori dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu 1. Gangguan kualitatif. Gangguan kualitatif disebabkan karena disfungsi pada pusat, biasanya disebabkan oleh epilepsi lobus temporal. Gangguan kualitatif meliputi disosmia, adalah merasakan adanya sensasi atau bau saat ada rangsang bau, namun bau yang diterima tidak sesuai dengan stimulus. 2. Gangguan kuantitatif meliputi anosmia, adalah hilangnya kemampuan untuk mendeteksi bau. Anosmia dapat timbul akibat trauma di daerah frontal. Selain itu, anosmia juga dapat terjadi setelah terinfeksi oleh virus seperti osetoma atau mineoma dan akibat regenerasi pada orang tua. Hiposmia adalah hilangnya sebagian kemampuan mendeteksi bau. Hiposmia disebabkan oleh obstruksi hidung seperti pada rintis alergi, rintis vasomotor, rintis atrofi, hipertrofi konka, deviasi septum, polip maupun tumor. Selain itu juga dapat terjadi pada berbagai penyakit sistematis seperti diabetes, gagal ginjal, dan gagal hati. Serta juga pada pemakaian obat misalnya dekolestan, antihistamin, antibiotika, antimetabolit, antiperadangan, dan antiteorit. Hipersomnia adalah meningkatnya kemampuan untuk mendeteksi suatu bau. 3. Halusinasi penciuman meliputi pantosmia, adalah gangguan di mana adanya sensasi bau walaupun tidak diberi rangsang bau. Halusinasi dan delusi penciuman, penyebab timbulnya yaitu terjadi gangguan pada lobus temporal atau karena gangguan psikiatrik. Pantosmia disebabkan adanya saraf yang berfungsi menghilangkan bau pada otaknya sudah tidak aktif. Cedera otak yang menyebabkan sensori tertentu dalam otak telah rusak, orang dengan penyakit Alzheimer, atau halusinasi penciuman dan visual. Kakosmia adalah kejadian paling sering muncul pada pantosmia. Kakosmia adalah gangguan di mana biasanya mencium bau busuk, biasanya disebabkan oleh epilepsi fungsionatus lobus temporalis. 4. Hilangnya diskriminasi sistem olfaktori tingkat tinggi meliputi agnosia, adalah ketidakmampuannya untuk mendeteksi dan menamakan sensasi yang dirasakan. Agnosia terjadi bila aspek persepsi primer dari sistem olfaktori atau deteksi bau, adaptasi bau, dan pengenalan vari baru yang sama dengan intensitas bau yang sama. Agnosia biasanya dikaitkan pada kerusakan otak atau penyakit neurologis. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.